A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, curahkanlah, limpahkanlah rahmat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah malam hari ini kita diizinkan untuk bertemu. Pada malam hari ini kita akan belajar untuk membuat sebuah video yang kita gunakan untuk konten marketing. Yang dimana mungkin teman-teman pada tahu kalau mitra-mitra Samira mayoritas untuk mendapatkan jamaah pada nge-live di TikTok ya, pada nge-live di TikTok. Dan alhamdulillah saya tidak nge-live di TikTok. Nge-live cuman coba-coba aja. Dan alhamdulillah walaupun saya tidak nge-live di TikTok, tapi jamaah saya bisa ngimbangin teman-teman yang nge-live di TikTok. Kenapa saya tidak nge-live? Ya, karena nge-live itu bagi saya itu buang-buang waktu. Harus duduk lama di depan HP, kita nggak bisa ke distrak kemana-mana, kita tidak bisa melakukan apapun. Ya, kita harus berada di depan HP. Bahkan mirisnya, banyak teman-teman yang nge-live di TikTok itu ketiduran di depan HP-nya. Segitunya teman-teman, untuk effort mendapatkan jamaah. Dan saya memilih untuk tidak mau capek-capek begitu. Saya lebih milih untuk video yang bekerja buat saya. Jadi bukan live yang bekerja, tapi video yang bekerja. Nah, ternyata seperjalanannya saya membuat sebuah video, ada suatu kelelahan ide, kemudian kelelahan take, kelelahan edit, yang dimana saya mau memangkas itu semua. Dan ternyata bisa kita pangkas, bisa kepangkas, plus justru hasilnya jauh lebih unik, lebih bagus, lebih menarik untuk diikutin, untuk di-views, dan lain sebagainya. Dan itu dengan bantuan AI. Mudah-mudahan malam hari ini ada manfaat yang bisa teman-teman lakukan. Nanti saya kasih tahu langkah-langkahnya. Teman-teman juga bisa mencoba sendiri. Ya, ketika nanti sudah saya kasih tahu langkah-langkahnya. Mudah-mudahan juga menjadikan panjenengan semua bisa mendapatkan jamaah dengan cara teman-teman produksi video. Kalau mau mengikuti rumus saya, kita harus punya ya minimal 1.000 video terposting di seluruh sosial media untuk bisa mendapatkan jamaah secara istiqomah. Alhamdulillah video saya kalau ditotal dari semua sosial media sudah lebih dari 1.000 video teman-teman. Dalam 1 tahun saya produksi video, kemudian saya posting, dan hari ini video-video saya itu sudah bekerja buat saya. Jadi buat teman-teman yang masih baru mulai, ya nggak tahu mulai dari mana, ya, saran saya adalah terus teman-teman posting every day, every time, setiap hari. Nah kalau nggak bisa banyak ya minimal satu gitu ya. Kalau nggak bisa tik sendiri ya minimal dibantu sama robot. Nah, malam hari ini saya ajarkan caranya dibantu sama robot. Karena semakin ke depan market itu akan semakin berkembang ya. Market akan semakin berkembang. Nanti yang umroh itu adalah generasi Gen Z sama Gen Alpha. Nah, mereka adalah market atau uh, usia yang mengkonsumsi video-video dari AI ini. Panjenengan bisa cek ya anak-anak panjenengan yang mungkin masih SD itu mereka tontonannya adalah sudah banyak menonton video-video AI. Nah, kalau kita nggak mengikuti zaman, ketika nanti kita zaman ini sudah berkembang, kita jadinya kagok. Nah, maka malam hari ini kita mulai beradaptasi, mulai belajar, mulai ikut perkembangan zaman. Yaitu kita akan membahas tentang video AI for marketing. Ini adalah revolusi konten marketing untuk meningkatkan selling. Ya, sehari berapa video terserah jenengan kuatnya berapa ya, kuatnya berapa. Nah, kalau jenengan mau ngejar 1.000 videonya dalam waktu 10 hari, ya berarti sehari jenengan produksi 100 video. Kalau jenengan mau ngejar 1.000 video dalam 100 hari, berarti jenengan sehari 10 video. Kalau jenengan mau ngejarnya 1.000 video dalam 3 tahun atau 1.000 hari, berarti 1 hari cukup 1 video. Tergantung target panjenengan seperti apa. Nah, kalau saya kan orangnya setiap bulan mau mendapatkan target jamaah, mau menjadi top score, mau dapat jamaah sebanyak-banyaknya, maka effort saya juga effort yang terbaik. Jadi masing-masing ya, masing-masing
nggak ngonten gimana, nggak apa-apa juga. Kalau nggak punya target, nggak punya tujuan, pengen jadi mitra cuman sekedar jadi mitra, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau saya tidak mau. Kalau saya pribadi, saya tidak mengizinkan diri saya setiap bulan tidak closing. Saya tidak mau. Bulan ini alhamdulillah Allah izinkan sudah dapat 3 ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita membahas untuk memasuki teknisnya, saya akan menjelaskan dulu ada di mana evolusi konten dari tahun ke tahun. Kalau diamati, era konten ini mulai gencar sejak tahun 2004. 2004 itu adalah era di mana adanya era teks. 2004 mungkin di antara kita ada yang masih SD, mungkin ada yang sudah SMP, mungkin ada yang sudah kuliah ya. Di tahun 2004 itu sampai tahun 2010 itu konten semuanya sifatnya eranya adalah teks. Eranya teks. Nah, the reading era namanya. The reading era. The reading era ini muncul platform utama seperti Facebook awal-awal, kemudian Kaskus, kemudian blog, kemudian WordPress, kemudian Friendster. Itu muncul di tahun itu 2004 sampai 2010. Nah, siapa yang zamanin sering ngasih cendol di Kaskus? Bisa tulis di kolom komentar. Dulu saya zamanin. Jadi waktu banyak-banyakan cendol untuk ngangkat sebuah artikel, jadi sampai jualan cendol kalau dulu di Kaskus. Ada yang ingat enggak? Nah, kemudian ada ngeblog. Di dalam blog itu kita bisa hias, ada banyak artikel, ada banyak informasi, kemudian dari blog juga bisa menghasilkan uang namanya AdSense dan lain sebagainya. Perilakunya orang membuka internet untuk membaca status, membaca cerita, dan artikel panjang. Jadi era-era orang doyan baca. Jadi kalau kita terlahir sudah menikmati di tahun itu, menikmati the reading era, maka selamat. Mestinya kita orang pinter-pinter semua mestinya. Kita mestinya orang cerdas-cerdas semua. Karena produksi konten di era itu adalah masih banyak yang manual. Sehingga orang bisa jadi beli buku, kemudian membaca, kemudian memproduksi sebuah konten. Nah, kita juga begitu. Kita membaca konten dari sebuah buku, dari sebuah jurnal, dari sebuah artikel yang panjang-panjang, gitu ya. Sehingga kita punya informasi yang berkualitas. Nah, untuk jualan di era itu cukup bisa menggunakan copywriting tulisan. Jadi semakin pintar kita menulis, semakin kita pandai untuk membuat tulisan, maka semakin deras jualan kita. Karena era itu era orang doyan membaca. Ngalami enggak? Yang ngalami era 2004 sampai 2010, yang punya Facebook, punya Kaskus, punya blog WordPress sejak tahun itu, bisa komen di kolom komentar. Kemudian eranya itu berubah ya, berubah di tahun 2011 sampai 2019. Era 2011 sampai 2019 itu masuk di namanya era foto dan visual, mulai masuk ke area estetik era namanya. The aesthetic era. Aesthetic era ini adalah platform utamanya muncul namanya Instagram, namanya Pinterest. Barangkali masih ada yang punya akun Pinterest di sini. Nah, kalau saya dulu masih masih buat Pinterest untuk jualan. Di Pinterest itu banyak orang mencari sebuah gambar-gambar berkualitas dan biasanya di situ juga muncul ide-ide untuk membuat sebuah bingkai-bingkai Instagram. Bahkan dulu untuk membuat Instagram itu satu foto dibagi dengan 9 dan lain sebagainya. Perilakunya ya, perilakunya internet makin cepat. Ya, smartphone berkamera merajalela di tahun 2011 sampai 2019. Dan audiens mulai malas membaca di tahun itu. Dengan teks-teks panjang dan beralih melihat foto katalog yang estetik, rapi, dan instagramable. Sehingga di tahun itu banyak sekali bermunculan kafe-kafe yang fotoable, instagramable itu muncul di situ dengan orang bagus-bagusan foto. Maka disitulah mulai muncul namanya kamera jahat. Harusnya kamera baik ya, karena merubah orang biasa-biasa menjadi terlihat sangat-sangat keren. Kemudian di tahun 2020 sampai 2024 itu eranya video pendek, namanya The Attention Era. The Attention Era ini platform utamanya mulai muncul, ada TikTok, ada IG Reels, ada YouTube Short. Ya, semua ini memunculkan video-video pendek yaitu antara 15 sampai 60 detik.
perilakunya ini sejak pandemi 2020, perhatian attention-nya secara apa ya, secara spontan gitu. Scroll dapat, scroll lagi dapat lagi gitu. Dan di sini mulai muncul bahwasanya perilaku audiens ini makin males baca. Makin males baca. Audiens tidak lagi melihat foto yang kaku, kemudian mereka tidak tidak ingin lihat apa ya, foto yang cantik, foto yang bagus gitu, tapi mereka mulai menikmati video kocak, video hiburan, video edukasi, semuanya dikemas dalam bentuk video. Budira 2004 sampun jadi dosen, Masya Allah. Saya baru belajar buat blogspot waktu itu. Kalau dicari mungkin masih ketemu. Tahun 2004. Itu tahun 2020 sampai 2024 eranya video pendek. Di mana banyak orang keseleo. Banyak orang kena pasal berlapis. Kenapa? Karena ngomong 1 jam, misalnya ustadz-ustadz ngomong 1 jam, ada 15 detik doang kalimatnya dipotong, kemudian diposting-posting menjadi sebuah fitnah. Tahun 2020 sampai 2024. Dan ini pasti semuanya ngalami, karena ini barusan kemarin-kemarin aja. Nah, kemudian tahun 2025, 2026 ini makin ngeri lagi. Kenapa? Produksi konten ya mestinya orang yang dulunya memproduksi konten itu butuh sebuah skill, butuh kuliah tinggi, butuh belajar belajar mendalam, tapi sekarang membuat sebuah video tanpa kamera, kemudian tanpa tanpa take, tinggal ngetik doang. Buatkan saya video seperti ini, di enter langsung menjadi sebuah video. Nah, platform utamanya ini jadinya apa? Era video AI dan hyper kreatif. Makin ke sini video makin kreatif-kreatif. Jadi jangan sampai kita ketipu. Misalnya ada video di mana oh, ada hewan seperti ini, hewan langka seperti ini, kemudian dikerumunin banyak orang dan lain sebagainya. Atau ada anak bayi dimakan singa, gitu-gitu. Sekarang kalau kita nggak berkembang, kita nggak bisa bedain mana yang AI, mana yang bukan, gitu ya. Nah, di situ platform utamanya akan muncul namanya CapCut AI, Google Fit, Runway, Sora, dan lain-lain. Banyak sekali platform AI yang bisa Anda pilih. Tapi yang saya pilih adalah yang paling Anda sukai, yaitu yang pertama adalah gratisan. Siapa di sini yang suka dengan platform gratisan tapi hasilnya fantastis? Nah, itu yang saya pakai. Semua yang saya pakai, saya pamerkan di grup itu semuanya pakai platform gratisan, teman-teman. Tinggal nulis aja, kemudian di enter, nanti muncul videonya. Termasuk tadi Bu Ima naik sapu terbang, itu juga gratis. Jadi tinggal posting aja fotonya Bu Ima, kemudian saya nulis, buatkan saya sebuah video, saya naik sapu terbang. Sambil saya ngomong, jangan lupa nanti malam ada kelas Zoom ya. Kemudian langsung muncullah videonya Bu Ima naik sapu terbang. Nah gitu. Tapi itu hanya untuk iseng-isengan ya. Kalau kita mau buat marketing, maka kita harus membuat sebuah konsep. Kita harus mikir. Misalnya yang saya beberapa kali ada iblis saling ngobrol dan lain sebagainya. Nanti akan saya tunjukkan untuk mengingatkan kembali. Nah, di sini teman-teman, perilakunya semakin ke belakang nanti penonton sudah jenuh dengan konten video yang gitu-gitu aja. Kalau Anda konten Anda cuman misalnya ngantar pasporan, kemudian cuman misalnya di bandara, ya itu akan dapat jamaah orang tua-tua. Ke depan, jamaah orang tua-tua ini makin kelibas dengan jumlah jamaah yang baru. Maka kita harus update cara konten kita. Nah, pasar sekarang sangat menggandrungi video berbasis AI yang visualnya imajinatif, sinematik, unik, dan diproduksi dengan sangat cepat tanpa batas kreativitas manusia konvensional. Nah, sehingga kita perlu untuk memunculkan sesuatu dari benak customer itu seperti apa, atau kita mendakwai mereka dari sisi yang mana, dan lain sebagainya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bahwasanya kalau kita tidak berubah, kita pasti akan ditinggal sama zaman. Karena zaman kita bisa cek 2004 sampai 2026 ini berubah terus. Kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak segera ngejar sekarang, kita pasti ketinggalan. Pasti ketinggalan.
Makanya saya senantiasa meluangkan waktu, ya sebulan sekali itu belajar. Saya belajar ikut pelatihan ke sana, ikut pelatihan kemari. Cuman nggak pernah tak posting aja. Jadi saya kalau lagi belajar saya nggak pernah posting. Kemudian saya beli buku baru, saya belajar lagi itu nggak pernah tak posting aja. Nah, kenapa? Karena saya sadar setiap tahun pasti ada perubahan seperti ini. Itu pasti. Setiap tahun pasti berubah. Nah, kalau tahun kemarin yang saya ajarkan adalah teman-teman buatlah sebuah video yang dimana video selling itu yang saya ajarkan di tahun kemarin. Nah, di tahun ini saya sedang menggerakkan ya orang-orang di dekat saya sekarang videonya harus pakai video kreatif. Nah, dari video kreatif ditonton sekian detik baru masuk ke video selling gitu. Jadi kita akan bahas lebih lanjut. Nah, masalahnya adalah ketika kita sudah tahu bahwasanya dunia itu pasti berubah. Dan kalau ada yang kerja di Astra di sini, di Astra itu ada tulisan besar banget di gerbangnya Astra biasanya. Tulisannya adalah tidak ada yang abadi adalah perubahan. Wah, ngeri banget. Yang abadi adalah perubahan. Jadi orang-orang Astra itu sangat paham yang abadi adalah perubahan. Maka kalau kita nggak mau berubah, maka kita akan terlibas oleh zaman. Maka kita harus berubah. Tapi masalahnya kita sudah tahu dunia itu pasti berubah. Ya, cara mendapatkan uang pasti berubah, cara untuk kita mendapatkan jamaah pasti berubah. Tapi masalahnya kita punya penghambat utama. Kalau ngomongin tentang produksi video, maka biasanya yang pertama ada penghambat namanya mental block, yaitu faktor manusianya. Eh, ngomongin tentang manusianya, tentang kita, mennya, gitu, masalahnya. Nah, apa manusianya ini salahnya apa? Salahnya dia malu di depan kamera, bener. Karena merasa mungkin nggak good looking, mungkin kalau ngomong belepotan, mungkin mungkin apa ya nggak siap dan lain sebagainya gitu. Kalau saya ngomongin ke tim saya, one take edit posting ya salah begitu. Jadi sini ada teman-teman yang di top score, berarti saya begitu. Ngapain sih harus ngetik ulang gitu. Saya selalu ngomentari begitu, one take selesai gitu. Walaupun anak-anak top score ngomongnya, Bapak, anda itu beda dengan kami gitu-gitu. Bapak Anda itu sudah skillnya tinggi, jadi jangan disamakan gitu. Tapi saya tetap memaksakan tim saya untuk one take harus selesai gitu. Kenapa? Karena itu bagian dari kita sudah nggak punya mental block. Kalau kita sudah bisa take one take edit posting selesai, berarti kita udah nggak punya mental block. Tapi kalau kita punya, oh aku ini masih pemula, aku ini masih begini, selamanya kita akan jauh dari rezeki kalau kita masih punya mental block begitu. Ya, maka penghambat ini harus kita tahu punya enggak kita. Nah, kemudian yang kedua ada namanya idea block. Idea block ini faktor kreativitas. Bingung mau bahas apa, nggak tahu cara membuat skripnya, kehabisan ide segar setiap hari. Nah, ini namanya idea block. Ya, kita ini nggak boleh. Kita ini diciptakan sama Allah itu sebaik-baiknya bentuk ya. Watini wazaitun waturisinin. Ya dijelaskan di situ Allah sangat bersumpah terhadap apa dengan bersumpah dengan buah tin, bersumpah dengan sebuah kota ya. Kemudian bersumpah dengan banyak hal untuk apa? Untuk ngasih tahu bahwa Allah menciptakan kita aksanita kubim. Allah menciptakan kita sebaik-baiknya bentuk. Nah, kalau kita sudah di-mention gitu sama Allah mestinya ya, oh iya siap ya Allah, Engkau menciptakan aku sempurna, maka aku akan memeras semuanya yang terbaik saya keluarkan. Nah, kemudian kita kalau sudah bisa begitu, idea block kita nggak akan ada. Yang ketiga adalah biasanya orang yang diminta dituntut untuk produksi video alasannya ini faktor fasilitas atau technical block, nggak punya HP, kameranya jelek, ya, nggak tahu cara edit video yang estetik dan proses produksinya makan waktu berjam-jam gitu. Ngerasa ini nggak panjenengan semua? Ngerasa punya penghambat ini nggak? Kalau ngerasa harus diakui merasa gitu. Kalau kalau ngeyel maka kita tidak akan bisa menemukan versi terbaik kita. Kalau kita merasa iya saya merasa, kemudian kita terima, kita bertobat sama Allah, kemudian kita mencari solusinya gitu. Dan malam hari ini saya akan kasih solusinya teman-teman. Saya akan kasih solusinya panjenengan yang punya mental block malu depan kamera, nggak usah ngomong depan kamera, cukup panjenengan foto aja wajah panjenengan ya. Ada yang Aceh ya, mudah-mudahan tahu kata panjenengan ya. Saya lupa. Anda bisa foto wajah Anda, kemudian Anda posting, kemudian nanti produksi videonya sendiri, gitu ya.
Idea blog nanti tinggal tanya, tolong berikan aku ide dengan skrip yang sudah saya buatin. Itu kalau diposting, idenya pasti bagus-bagus yang keluar. Jadi kalau teman-teman melihat saya kreatif, saya itu sebenarnya nggak kreatif. Saya cuman apa? Saya cuman bisa mengendalikan teknologi aja. Ya, saya nggak punya mental block, saya nggak punya idea block, ya saya nggak punya technical block. Sehingga ketika sudah itu semua saya selesaikan, maka bisa membuat sebuah karya yang bagus-bagus. Gitu. Nah, kalau merasa kayak gini, ya solusinya memang kita minta bantuan AI. Ya, maka kita harus ucapkan selamat tinggal cara lama, ini solusi instan di era video AI. Ya, caranya apa nanti 100% tanpa tampil kamera. Kita tidak perlu modal wajah glowing atau suara merdu, AI yang akan produksi visual dan suaranya untuk Anda. Kenapa ini baru saya ajarkan sekarang? Karena beberapa bulan yang lalu hasil video itu masih antara ucapan sama gerak bibir belum sinkron. Kemudian antara antara skrip yang kita posting, kita minta keluar kalimat apa, nanti keluarnya kalimatnya beda. Ya, hari ini ya toolsnya sudah upgrade 3 kali lipat dibanding beberapa bulan yang lalu. Jadi ada upgrading. Nah, ketika sudah saya coba dan hasilnya sudah bagus-bagus, baru saya ajarkan sekarang buat panjenengan semua. Padahal saya sudah saat doa-doa ini alas, doa alasan ya. Benar ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita sudah siap toolsnya, tinggal kita aja manfaatkan sebaik mungkin. Yang kedua, nggak usah ide konten ya, karena ide konten tak terbatas, cukup ketik satu kata kunci produk Anda, AI akan langsung menjabarkan puluhan ide marketing yang siap pakai. Kita bisa nyebut ke AI bahwasanya saya adalah seorang agen travel umroh di Samira Travel dan lain sebagainya dengan berbagai skripnya nanti saya kasih juga. Tinggal enter nanti keluar ide konten yang bisa Anda bahas. Nah, kenapa saya bisa muncul? Saya ngobrol sama pocong, kemudian saya ngobrol, ada setan sama setan ngobrol, kemudian ada orang berdoa, dibisikin sama setan. Apakah saya membuat ide itu sendiri? Tidak. Saya dibantu sama AI. AI yang ngasih pandangan buat video seperti ini. Oh yaudah, tinggal saya copy, saya pindahkan ke AI yang lain. Terus jadilah video. Nah, produksinya kilat dan unik berbasis prompt. Prompt itu adalah perintah. Yang video diproduksi secara otomatis berdasarkan imajinasi kita. Walaupun nggak 100% imajinasi kita. Kenapa? Karena imajinasi kita pun dituntun dengan AI sebelumnya yang kita minta tolong untuk carikan ide. Sehingga hasil video kita pasti unik karena prompt atau perintah setiap orang berbeda. Yang saya ketik sama diketik Bu Dian Ika, sama diketik sama Bu Faula, hasilnya pasti berbeda. Kenapa? Karena cara ngetik kita berbeda, titik koma kita berbeda, kata sambung kita berbeda, yang nanti hasilnya pasti berbeda. Ya, yang keempat adalah hemat waktu dan biaya, tanpa kru, tanpa sewa kamera mahal, tanpa studio. Nah, ini efisiensi kerja bisa naik 80%. Nah, sehari bisa memproduksi, untuk yang gratisan, sehari bisa memproduksi satu video per satu email untuk saat ini ya. Mumpung masih bisa begitu, karena ke depan pasti akan berbayar, ya, pasti akan berbayar. Karena saya mencoba berbagai tools, setiap tools hari ini bisa kita pakai gratis, ya. Kita harus cepet-cepetan untuk menghabiskan porsi gratis kita ini. Ya. Kalau nggak gitu, nah nanti keburu berbayar. Oke. Siapa yang sudah semangat banget pengen bisa ngedit video, tulis di kolom komentar, katakan saya. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk memproduksinya dengan berbagai problematik ya tentang produksi video itu, ternyata untuk memproduksinya cukup dengan 4 langkah mudah saja. Ini boleh Anda screenshot, boleh Anda tulis ya, boleh Anda apa ya? Boleh Anda ya tulis sama screenshot sih. Nah, langkahnya cuma 4 ini aja, simple banget. 4 langkah mudah memproduksi video AI. Nah, ini toolsnya saya sebutkan juga di sini. Anda jadi bisa nyoba-nyoba, bisa otodidak, bisa gerak sendiri. Nah, yang pertama, kita butuh namanya brainstorming ide. Kita nyari ide, konten apa yang kita buat nih. Nah, konten apa yang kita buat? Kita bisa nyari ide tema video, ya, tema video marketing yang viral dan relevan dengan segmentasi pasar produk Anda,
dalam hitungan detik menggunakan namanya Gemini AI. Apa itu Gemini AI? Gemini AI adalah AI berbasis chatting seperti ChatGPT tapi dimiliki oleh Google. Kalau ChatGPT itu dimiliki platform lain, tapi kalau Gemini AI itu dimiliki oleh Google. Kenapa saya milih Google? Karena versi saya Google adalah source atau sebuah sumber atau sebuah sistem yang datanya sudah paling banyak di seluruh dunia. Jadi kalau kita mau tanding-tandingan data, saya masih sangat approve dengan datanya Google. Google itu datanya sudah ribuan. Nah, AI itu cepat berkembang ketika apa? Ketika datanya makin lengkap. Sehingga saya milih produknya Google itu better kita pakai. Dan sejauh ini, sejak saya mengenal Google mulai dari zaman Gmail sampai hari ini, ya masih kepake. Ya, jadi Google insya Allah never die. Ya, never die Google itu. Jadi jenengan harus kenal namanya Gemini AI. Saya ngecek beberapa teman-teman mitra Samira itu sudah kenal sama Gemini AI. Tapi mereka salah menggunakan Gemini AI. Mereka gunakan Gemini AI untuk curhat. Halo Gemini, ya, tolong berikan saya rekomendasi apa gitu. Bukan begitu penggunaan Gemini itu. Mestinya kita kasih perintah dia untuk memberikan kita ide untuk bisa melakukan action plan yang sangat clear sehingga kita bisa mendapatkan target kita. Mestinya begitu. Maka kalau saya menggunakan Gemini AI itu untuk merumuskan, untuk mencari ide dan sebagainya. Nah, saya mau tanya dulu di sini, siapa yang sudah menggunakan Gemini AI? Tulis di kolom komentar. Tulis Gemini, coba. Yang sudah menggunakan Gemini AI. Tulis Gemini. Nah, udah banyak ya. Ya, udah banyak yang menggunakan Gemini. Nah, itu kalau saya menggunakannya sebagai brainstorming ide. Dan di Gemini AI itu semakin kita detail, maka semakin bagus rekomendasi yang dia berikan. Keterangannya nggak bisa dibaca di Zoom ya, di Zoom. Jadi dengan Zoom sendiri di HP masing-masing. Ya di Zoom baru nanti di screenshot. Kalau dibiarin di HP kelihatannya kecil. Nah, kalau sudah kita membuat sebuah ide, kalau sudah kita nemu idenya apa, kemudian kita membuat sebuah prompt. Ya, prompt itu apa? Prompt itu adalah perintah instruksi video sinematik yang detail. Ya, jadi merumuskan perintah instruksi video sinematik yang detail berdasarkan pencahayaannya bagaimana, objeknya bagaimana, gerak kameranya bagaimana untuk diinput ke AI. Nah, ini untuk membuat prompt saya masih menggunakan Gemini AI. Jadi Gemini saya gunakan fungsi dua. Fungsi yang pertama untuk mencari ide, fungsi kedua untuk membuat prompt. Jadi prompt jangan buat sendiri. Prompt kalau buat sendiri pasti jelek. Ya. Prompt kalau buat sendiri pasti jelek. Nah, prompt itu biar bagus harus berbahasa Inggris. Nah, biar kita bisa membuat berbahasa Inggris, membuatnya pakai Gemini. Jadi kita bilang ke Gemini, saya membuat video dengan ide ini. Nah, kita ambil ide dari yang sudah dibuatkan Gemini. Kita dari ide ini. Maka dari ide ini saya ingin suaranya yang keluar suara ini. Kemudian ya saya maunya menggunakan semuanya perintah yang kamu buat itu menggunakan bahasa Inggris, tetapi kalimat yang muncul di video itu bahasa Indonesia. Nah, kayak gitu tulisan promptnya. Nah, kalau bisa membuat seperti itu, nah nanti baru promptnya jadi kita copy paste. Nah, prompt itu kita masukkan ke pembuat video. Saya pembuat videonya juga menggunakan produk dari Google, namanya Google Flow AI. Ya, Google Flow itu ada dua. Ada Google Flow yang apa ya, yang membuat sistem kerja, ada Google Flow yang untuk membuat video. Jadi jangan salah pilih ya. Jadi Google Flow ada dua. Nah, di sini siapa yang sudah menggunakan Google Flow? Tulis Flow. Dari 179 orang. Nah, kemarin saya ditanya sama Mbak Evi ya. Itu bikinnya dari apa sih gitu? Ya nanti di Zoom saya jelaskan. Nah, kemudian ketika di Zoom tak jelaskan Mbak Evi bikinnya dari Flow, bukan dari ChatGPT ya. Hasil video dari ChatGPT terus terang jelek, versi saya loh ya. Versi saya, hasil video dari ChatGPT jelek ya.
apalagi yang gratisan. Nah, tapi kalau hasilnya dari Flow itu bagus. Nah, pakai Grok juga nggak apa-apa. Ya, saya pakai menggunakan yang paling gampang-gampang ya. Yang paling gampang bisa dipraktekkan sama semua orang. Jadi gini, tools AI itu ada banyak banget ya. Tools AI ada banyak banget. Tinggal kita milih mana yang cocok buat kita, terus kita bisa menggunakannya. Percuma kita gunain katakanlah paling canggih, tapi kita nggak bisa gunainnya, itu percuma. Nah, saya merekomendasikan produk-produk dari Google karena semuanya gampang banget untuk digunakan. Nah, sekarang Grok udah berbayar. Nah, makanya sekarang pakai Flow ya. Flow ini hanya bermodalkan tulisan, menggunakan tulisan prompt imajinatif menjadi cuplikan klip video beresolusi tinggi dengan konsistensi visual yang rapi. Ini menggunakan Google Flow. Kalau sudah nanti hasil dari Google Flow itu yang gratisan per video maksimal cuma 10 detik. Ya, per video maksimal cuma 10 detik itu menggunakan poin sebanyak 20 kurang lebih. Nah, sehari kita hanya disediain koin gratis selama 50. Jadi kita hanya bisa membuat video 20 detik per email. Gitu. Jadi kalau mau sehari produksi lebih dari satu video, maka harus punya lebih dari satu email. Clear ya sampai sini ya. Nah, kalau kita membuat konsisten sehari satu video aja udah bagus kok. Gitu. Sehari satu video udah bagus. Kalau mau berbayar juga masih murah. Cuman 75.000 per bulan. Ya sekitar 75 sampai ya berapa ratus ribu aja, 200 lah per bulan. Tergantung promo yang didapatkan masing-masing akun. Yang kalau sudah nanti yang 10 detikan itu dikopi, di-download, kemudian finishingnya dimasukkan ke CapCut. Nah, namanya yang keempat finishing menggunakan CapCut. Jadi melakukan penggabungan klip, menambahkan subtitle otomatis, efek suara, ya voice over, serta call to action itu di CapCut. Jadi kita hanya butuh 3 alat saja. Coba tulis di kolom komentar, 3 alat saja yang bisa kita pakai untuk produksi video AI itu apa aja. Silakan. Yang benar dapat nilai 100. Saya minum dulu. Yuk, tuliskan di kolom komentar 3 alat saja yang digunakan untuk membuat video AI. Good. Nah, berarti nyimak ya semuanya ya. Nih, Bu Dian udah jawab Gemini AI, Google Flow, sama CapCut. Sip. Bu Tati juga benar jawabannya, Bu Nining benar, Bu Ratu benar, Bu Nur Dewi benar, Bu Yayu benar. Nah, ini teman-teman ya yang muda-muda, jadi kan harus semangat loh ya. Ini ada Bu Yayu, ini Bu Kaji Yayu, ini udah usia berapa ya, Bu Ratu udah usia berapa. Tapi beliau-beliau selalu semangat ikut kelas saya, selalu semangat untuk praktek. Dan ini pada tahu ya, Bu Yayu ini nomor 1 ya di Ababil. Closingannya juara 1 ini, Masya Allah. Nah, yang muda-muda mestinya harus semangat untuk bisa closing banyak. Gitu. Meta AI, bukan yang saya jelaskan aja, nggak usah kemana-mana. Meta AI, Google Flow, Gemini AI, nggak kejauhan. Gemini AI, Google Flow, CapCut, good, benar semua. Nah, kalau kita sudah bisa membuat sesuai alur ini, maka hasilnya seperti ini. Kan gara-gara kamu, uang kita jadi hilang gara-gara kamu. Kamu cari travel umroh yang murah. Sudah aku bilang, pakai Samira Travel aja. Peringatan, jangan sampai adegan yang terjadi tadi terjadi di rumah tangga Anda. Mau pilih travel umroh yang pasti berangkat, yang pasti menjamin keselamatan Anda berangkat dan juga pulang dengan segala fasilitas yang lengkap dan juga pelayanan yang terbaik. Samira Travel siap melayani perjalanan ibadah umroh Anda beserta orang-orang yang Anda cintai. Daftar sekarang juga, hubungi nomor kami yang tersemat di layar. Nah, ini ada penggabungan dari AI sama selling. Ya, teman-teman yang sudah pernah ikut kelas saya tentang video selling pasti paham maksud saya ya. Yang pertama, kita butuh AI-nya itu a hook untuk ngambil perhatiannya orang ya. Ini kan orang lagi berantem suami istri.
Kan gara-gara kamu. Bayangkan kalau kita membuat produksi seperti ini butuh sebuah talent, seorang talent, dua orang talent untuk membuat video ini. Butuh kameramen untuk membuat yang nge-shoot video ini, butuh editor, kan mahal produksinya. Tapi hanya dengan AI gratis kita bisa gunain ini. Hook banget kan, ada orang perempuan nangis kejer, kemudian marahin suaminya. Uang kita jadi hilang gara-gara kamu. Kamu cari travel umroh yang murah. Sudah aku bilang, pakai Samira Travel aja. Nah, ini kan masukin ke bawah sadarnya orang. Jangan cari yang murah, tapi cari Samira Travel aja. Peringatan. Nah, kemudian masuk ke video selling. Nah, video selling adalah sebuah video yang menampilkan realiti kerjaan kita yang bisa meyakinkan orang bahwasanya Samira Travel memang trusted. Gitu ya. Jadi disambung. Jadi video AI-nya untuk hook, untuk nyari perhatian orang biar mau nonton sampai selesai. Yang pertama hasilnya seperti ini. Yang kedua hasilnya. Ya Allah, undang hamba ke Baitullah buat beli motor aja duitnya. Jangan menghasutku. Saya mau daftar umroh, Pak. Nah, sebenarnya yang mau kita tampilkan ke calon jamaah kan ini kan ya. Tapi kita harus sadar, ini itu sifatnya tulisan. Nah, tulisan, kalau tadi nyimak penjelasan saya, di tahun berapa orang mau baca tulisan? Di tahun berapa? Ada yang nyimak enggak? Di tahun berapa orang seneng banget nyimak tulisan? Nah, 2004, teman-teman. 2004 sampai 2010. Jadi kalau Anda posting tulisan doang, di-skip sama orang. Ya, kenapa? Karena sudah bukan eranya. Sudah bukan eranya. Jadi kalau mau tulisannya kebaca, harus di-anchor, harus disambungkan dulu dengan yang disukai dulu sama mereka. Kalau mereka tertarik, minat, baru ini baca tulisannya. Nah, ya kan? Jika sudah punya niat, maka segera tunaikan. Jika tidak, hasutan setan pasti terus berdatangan. Sebuah skrip ini harus tertuang menjadi sebuah visual video. Munculnya. Nah, munculnya adalah seperti ini kan. Ya Allah, undang hamba ke Baitullah. Nah, bayangkan kalau kita harus take video dengan talent yang harus bermake up seperti buat setan beli motor kan mahal. Tapi ini AI gratis, tinggal klik enter aja jadi. Jika bapak-bapakmu, Ya Allah, undang hamba ke Baitullah. jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk-petunjuk kepada orang-orang fasik. Dan hari ini Allah menepati janjinya mengundang panjenengan semua. Di antara miliaran kaum muslimin, panjenenganlah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara miliaran manusia ada keluarga kita semua yang apa yang kamu lakukan agar Jika bapak-bapakmu, anak-anak. Nah, ini idenya adalah saya ingin orang-orang itu merasa, ya penonton saya itu merasa diajak komunikasi langsung sama Allah. Gitu. Sehingga saya mencari ayat apa ya yang dimana itu komunikasinya Allah ke manusia itu langsung kena perihal bab umroh. Ternyata tentang bab cinta. Dan Allah mention di sini apakah anak-anakmu, bapak-bapakmu, istrimu, ya, kemudian apalagi hartamu, perdaganganmu, rumah, itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, maka ya tunggulah keputusannya gitu. Nah, langsung tervisual, orang langsung tervisual, orang senang lihat Ka'bah kemudian tervisual dengan diajak ngomong langsung sama Allah. Yang biasanya orang lihat Ka'bah itu hanya impiannya aja, kemudian hanya impiannya terhadap Ka'bahnya. Ini langsung diajak ngomong sama pencipta.
Jadi kerasa nggak visualnya? Nah, sudah seperti ini, kemudian di belakangnya ada video saya membawa para jamaah di bandara. Gitu. Jadi mereka langsung ternotis, oh iya, aku nggak eman lagi deh dengan hartaku, aku kalau mau umroh sama yang terbaik aja sama Samira. Anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk-petunjuk kepada orang-orang fasik. Dan hari ini Allah menepati janjinya mengundang panjenengan semua. Di antara miliaran kaum muslimin, panjenenganlah yang dipilih. Nah, kalau ada calon jamaah yang ragu dengan Samira, kemudian dia eman keluar uangnya, kemudian dapat konten yang diajak ngomong langsung dengan pencipta, setelah itu langsung transisi ke konten selling. Di sini saya menunjukkan jamaah kita banyak. Ya, kemudian saya ketika membuka forum ini untuk mengantarkan mereka ke Baitullah dengan berapi-api seperti ini, saya mau tanya ke jenengan. Ya, orang yang awalnya ngelihat harga, jadinya bagaimana mereka? Jadinya tetap pelit atau mereka mulai mempertimbangkan, oh iya ternyata Samira layak lah dengan harga begitu, karena orang-orang di dalamnya memang kalau membawakan itu memang mereka serius, kemudian mereka memang profesional, memang jamaahnya banyak, memang mereka ini terpercaya, pasti berangkat dan gitu-gitu. Bisa diresapi nggak kontennya? Idenya seperti itu dari ide ini. Nah, berikutnya ada Apa yang kamu ini. lakukan agar manusia ragu berangkat umroh? Aku bisikin mereka agar takut kehilangan uang, takut kurang, takut miskin. Padahal mereka tahu Allah membuka pintu rejeki, rejeki bagi yang bertakwa. Dasar manusia aja lebih percaya aku daripada Tuhannya. Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa, bila masa telah tiada. Nah, kalau ini idenya adalah menyadarkan orang-orang yang nggak berangkat itu karena apa sih? Sebenarnya bukan karena uangnya sebenarnya, tapi karena ada hasutan dari setan untuk tidak mau mengeluarkan uangnya. Karena setan akan menghasut mereka takut kurang, takut miskin gitu-gitu. Nah ini orang-orang, saya mau tanya ke jenengan, yang punya perasaan takut spending uang untuk umroh, kesindir atau enggak dengan video ini? Apa yang kamu lakukan agar manusia ragu berangkat umroh? Aku bisikin mereka agar takut kehilangan uang, takut kurang, takut miskin. Padahal mereka tahu Allah membuka pintu rejeki, rejeki bagi yang bertakwa. Dasar manusia aja lebih percaya aku daripada Tuhannya. Terangkanlah. Nah saya tanya ke jenengan ya, apakah ini idenya murni dari saya? Tidak sama sekali ya. Jadi idenya dari Gemini AI. Kemudian yang buat prompt siapa? Yang buat prompt juga Gemini AI. Kemudian yang buat video siapa? Yang membuat video adalah Google Flow. Kemudian saya cuma gabung-gabungin aja di CapCut terus selesai. Gitu. Ini jangan coret-coret Bu Rismiati. Jangan coret-coret gini. Ini gimana unduhnya ini? Unduh. Oke, kita lanjut dulu. Bagaimana ya caranya menyesatkan orang yang mau umroh? Mudah sekali, kita buat mereka pilih travel bodong. Benar juga agar mereka kecewa dan benci pada takdir Allah. Kita bikin mereka pilih yang murahan, dan endingnya mereka ditipu dan gagal berangkat. Nah ini juga idenya begitu. Jadi dari AI saya dapat ide bahwasanya gimana kalau kita buat percakapan antar dua iblis yang ingin atau berencana menyesatkan manusia. Kemudian saya tampilkan screenshot tadi, bahwasanya memang banyak travel bodong yang nipu orang. Gitu.
Stop pilih yang bodong, pilih yang pasti-pasti saja. Untuk umroh, pastikan Anda pilih travel umroh yang terpercaya, yaitu Samira Travel Surabaya. Nah, kalau langsung masuk ke sini, nah itu sekarang udah biasa gitu. Saya pengen notice orang bahwasanya oh ya ini layak tak tonton sampai selesai videonya. Jadi pertama harus ada penghubung untuk masuk ke video sharing kita. Jadi fungsinya di situ video AI. Oke. Sekarang kalau ada yang mau tanya boleh ditanyakan dulu. Ya, kita ada sesi tanya jawab. Nanti kalau misalnya ada waktu ya kita langsung demo. Mau tanya jawab atau langsung demo teman-teman? Tulis di kolom komentar. Kok suka demo semuanya? Demonya lagi di Jakarta, masih mahasiswa. Kalau mau bikin banyak, berarti harus punya email banyak, ya nggak harus. Kalau mau bayar, bayar aja. Kalau bayar, ya berarti bisa banyak bikinnya. Bisa ada punya kredit sampai 200, bisa punya sampai 1000 koinnya. Tapi kalau yang gratisan, kreditnya cuma 50. Gitu. Itu ya. Jadi kalau saya sehari punya 3 email yang saya pakai, jadi saya cuma 3 aja. Gitu. Kalau berbayar durasinya bisa lebih lama, jelas, ya jelas banget. Betul, iya betul banget Bu Bidayatul. Berarti promnya membuat videonya ada di Google Flow itu dari Gemini, betul. Jadi kita memerintahkan Gemini biar dia buat prom, gitu ya. Kalau videonya bukan dibuatin Gemini, ya videonya dibuatkan sama Google Flow namanya. Untuk aplikasi Flow itu yang logonya gimana, Coach? Ada 2. Google Flow ada 2, benar. Pertanyaan bagus tadi, Pak Lukman. Ada 2, ada Google Flow buat merancang sebuah sebuah project, ada video flow untuk video gitu. Sip, pertanyaan bagus-bagus. 2 kali pertanyaan lagi baru kita demo. Ada yang mau tanya? Silakan 2 orang lagi. Bagus-bagus pertanyaannya. Di open cam juga nggak apa-apa, di open mic juga nggak apa-apa kalau mau tanya. Gemini Google Flow harus download di APK atau buka di Google Chrome? Bagus pertanyaannya. Pakai Google Chrome semua, nggak perlu download-download. Jadi tidak mengganggu HP kita yang sudah cenut-cenut memorinya. Bener nggak? Jadi Bu Nuning kayaknya videonya cenut-cenut. Jadi kenapa saya pakai Google, semua produknya Google? Karena semua bisa diakses dari Chrome. Sehingga nggak perlu download-download lagi aplikasi yang menu-menuin HP, yang menu-menuin laptop. Itu senangnya saya pakai Google, produknya Google. Tolong dipraktekkan cara buat video di aplikasi tersebut ya, habis gini. Langsung tak enter, langsung jadi. Coba durasinya 10 detik per video yang gratisan. Nah, makanya kita harus bisa nyusun. Kita harus bisa nyusun 10 detik pertama, kemudian 10 detik kedua sambungannya bagaimana. Kemudian kita bisa download, kita gabungkan, kemudian kita edit di CapCut. Gitu. Nggak ada pengaturan yang satu video itu 10 detik pokoknya buatannya. Dan kredit 50 itu hanya bisa buat 20 detik. Makanya kita harus mikir tuh. Kalimat seperti apa yang bisa jadi satu video 10 detik tapi powerful, bisa ketangkep pesan kita di audience gitu. Dan nggak usah mikir juga sih. Nanti dipikirin sama Gemini. Jadi kita ngomong ke Gemini. Saya maunya video 10 detik tapi kalimatnya itu sudah masuk ke dalam semua video. Buatin sama Gemini. Buka Google Chrome, langsung buka gemini.google.com gitu.
Oke, sip. Sudah pada tanya. Kita langsung praktek ya. Saya tunjukkan yang tinggal ngeklik aja. Oke. Udah siap? Tulis dulu siap. Biar kita langsung tunjukin demonya. Oke. Tampilan Google Flow itu seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Layarnya udah kelihatan belum? Kemudian ini saya mau membuat sebuah video. Jadi video-video yang kemarin itu yang apa ya? Yang Allah ini, kemudian yang Septian pakai baju perang itu ya semuanya dari Google Flow ini. Ya, di bawah ini ya saya memunculkan gambar foto saya, kemudian gambar toa. Di sini saya ingin membuat sebuah video ya seorang laki-laki yang membawa toa kemudian teriak, siapa yang ingin ke Baitullah katakan saya. Nah, itu insya Allah nggak sampai 10 detik. Nah, kalau sudah buat seperti ini promnya, salah satu ini promnya ya, a high energy cinematic live action video scene photorealistic style 8K resolution charismatic Indonesian man in the bla bla bla. Cuma pakai bahasa Inggris dan itu dibuatin sama Gemini. Kalau seperti ini tinggal di enter doang. Nah, di enter doang ini lagi memproses sebuah video. Ya. Di sebelah kanan, sebelah kiri ini memproses sebuah video. Ya, ini tunggu aja. Hanya dalam hitungan detik. Nah, ada namanya menunggu atau ini pakai nggak tahu bahasa apa ya. Ya, masih 10%. Nah, ini semua ini dari sini kan bikinnya. Yang kemarin. Allahu Akbar. Kemarin. Saya doakan Anda semua bisa ke Baitullah. Nah, ini kan cuma 10 detiknya begitu. Kemudian saya sambung dengan yang ini. Sambungannya tetap dengan stabil tokohnya, stabil bajunya. Mau bisa buat video seperti ini? Komen mau ya. Nah, ini sudah jadi videonya yang kita enter barusan. Siapa yang ingin ke Baitullah? Saya. Katakan saya. Nah, ini kan ada yang nggak match ya. Nggak match. Jadi, ini bisa kita potong di CapCut. Kan saya maunya buat sebuah video, siapa yang mau ke Baitullah, angkat tangan katakan saya. Tapi jadinya begini. Siapa yang ingin ke Baitullah? Saya. Nah, ini harus di-cut, dipotong, bagian sini nanti di CapCut. Katakan saya. Nah, langsung masuknya ke sini. Katakan saya. Ini kan 10 detik. Ya, nanti kalau mau lanjutin, bisa kita lanjutin di bawahnya. Sesimpel ini. Nah, buat yang malu-malu di depan kamera, nah mau fotonya sendiri yang ngomong langsung bisa jadi. Persis ya, saat bajunya yang saya posting tadi, bajunya kan ini. Nah, ini bajunya. Ini foto saya, bajunya ini, hasilnya videonya seperti ini tadi. Siapa yang ingin ke Baitullah? Saya. Katakan saya. Oke. Sesimpel ini cara membuatnya. Tinggal enter, promnya dibuatin sama Gemini. Oke. Keren enggak, teman-teman? Keren dan gampang kan? Siapa yang mau belajar lebih lanjut untuk bisa dapat demo dari awal pembuatan dipraktekkan, tinggal panjenengan bisa contoh step by step-nya. Yang mau tulis di kolom komentar. Oke. Karena kalau kita nggak ngikuti zaman, ya kita akan ketinggalan zaman. Oke. Saya enggak mau teman-teman nanti bilang saya nggak diajarin sama Ko Septian buat video. Nah, sekarang saya ajarin. Ya.
Oke. Buat teman-teman yang mau belajar, saya akan tunjukkan demonya step by step bagaimana menggunakan Gemini dengan benar, kemudian membuat promnya dengan benar, kemudian mulai awal masuk ke Google Flow, cara posting, cara upload, cara download, cara gabungin di CapCut. Nah, saya ada kurs ya, e-course video AI for marketing. Akan saya pandu melalui sebuah video step by step ya. Dipandunya melalui tutorial tertulis juga ada step by step. Bisa dikerjakan dengan HP atau laptop, menggunakan AI gratisan semua, jadi panjenengan tidak perlu bingung. Dan ada saya kasih bonus 10 prom AI siap pakai untuk pesiar Baitullah, untuk jualan paket umroh. Nah, untuk yang mau ikut, berapa investasinya? Investasinya 390.000 kalau daftarnya besok. Nah, buat teman-teman yang ikut Zoom pada hari ini, daftar hari ini juga, malam hari ini juga, tak kasih diskon 85%. 85% artinya berarti cuman bayar 58.500. Dengan 58.500 nanti tak buatkan grup baru, tak kasih tutorialnya, panjenengan bisa tanya jawab di grup itu, saya pandu satu-satu selama 1 bulan ke depan. Insya Allah sangat murah banget. Kira-kira di antara panjenengan semua, siapa yang mau ikut dan ambil diskon 85%-nya, tinggal 58.500 aja. Langsung malam hari ini ditransfer ke rekening BCA ya 67204092990 atas nama Septian Arizona. Setelah transfer nanti silakan share bukti transfernya ke grup yang sekarang ada. Nanti akan saya pindahkan ke grup baru untuk mendapatkan video tutorialnya step by step, dan di situ panjenengan bisa tanya ke saya untuk bisa membuat sebuah video. Nah, nanti kalau panjenengan kesusahan, nanti saya akan bantu juga untuk membuatin promnya. Kalau foto panjenengan nanti kurang jelas, hasilnya kurang bagus, ada cara memolesnya biar lebih bagus lagi videonya. Dari sekian banyak orang yang sampai malam hari masih ikut, siapa yang mau ikut lanjut ke kelas berikutnya, langsung tulis sekarang di kolom komentar. Cukup 58.500 kalau drivernya malam hari ini. Kalau besok 390.000. Ini nanti posternya saya posting ke grup, jadi panjenengan langsung aja transfer. Kemudian saya pindahkan ke grup baru untuk mendapatkan tutorialnya step by step. Kuotanya cuma buat 30 orang tercepat, jadi buat panjenengan yang serius aja, yang mau punya revolusi konten, segera bergabung. Ini dari saya malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau mau otodidak juga boleh. Tadi stepnya juga sudah saya kasih tahu. Kalau mau otodidak, ngulik-ngulik sendiri juga boleh. Tapi kalau mau cepat belajarnya, ada panduannya, teman-teman bisa join di kelas ini. Cukup 58.500. 6720409 290 ya, BCA atas nama Septian. Ya, sudah saya posting di situ 6720409 290 BCA atas nama Septian. Oke, mudah-mudahan bermanfaat malam hari ini. Kita sempurnakan forum kita dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan panjenengan semua dimudahkan Allah untuk mendapatkan jamaah-jamaah umroh. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Oh, sudah pada banyak yang transfer nih. 1, 2, 3, 4, 5 orang sudah transfer di grup ya. BCA 6720409 290 atas nama Septian Trio A. Oke, malam hari ini cuma 58.500, besok 390.000. Oke, terima kasih teman-teman. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir mohon izin screenshot dulu, yang mau ikut foto bisa di open cam. Alhamdulillah. Ada manfaatnya nggak malam hari ini? Yang ada manfaatnya tulis di kolom komentar juga. Dah, ini aja mau ikut foto. Ini adalah kelas saya paling murah teman-teman, karena saya beberapa minggu ini tidak bisa bantuin pembinaan. Ya, ada merasa tanggung jawab terhadap Ababil, maka saya bikin kelas ini. Oke, Samira tangannya. Sudah? 3, 2, 1. Oke,
halaman 1, sekarang ke halaman 2. Ada 4 halaman. 1, 2, 3. Oke ya, halaman 2. Tahan dulu. Halaman 3. 1, 2, 3. Sekali lagi di halaman 4. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan panjenengan semua, saling doa mendoakan. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa nge-full seat-kan tiap bulan dan semuanya kebagian dapat jatah jamaah, semuanya kebagian seminim-minimnya 10 juta per bulan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.